Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sari Hasibuan, SPDI, guru PAI di Sekolah SMK Negeri 2 Kuala Selatan, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sekaligus mahasiswa PPG Daljak tahun 2025 batch 1 dengan nomor induk mahasiswa 24211000713. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan mengadakan video pembelajaran uji kinerja pada Sekolah SMK Negeri 2 Kuala Selatan kelas 10 dengan materi Hakikat Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khauf, Ra'zah, dan Tawakal. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah. Bagaimana kehadiran hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Hadir. Ya. Semoga apa keterangannya? Sakit? Ya. Kita doakan semoga dia cepat sembuh dan bisa mengikuti proses belajar mengajar kita seperti biasanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Terus selanjutnya, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa yang kita bacakan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita memulai doa dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Kita baca surah Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan seperti biasa, kita ada materi. Tapi sebelum masuk materi, kita menyanyikan dulu lagu nasional sebelum sebagai rasa jiwa kebangsaan kita terhadap apa? Tanah air Indonesia. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 2, 3, ya.
tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun, sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali di kegiatan pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam. Ya, seperti biasanya sebelum kita mulai materi kita, coba periksa dulu keadaan kelasnya masing-masing, lihat ke bawah mejanya, kira-kira ada sampah tidak? Iya, sebagaimana kita ketahui, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, lihat, sudah rapi. Ini udah pakai baju seragam semua, sudah. Oke, berarti kamu adalah siswa-siswi SMK Negeri 2 yang patuh dan taat kepada peraturan. Jadi kalau hari ini pakai baju praktek, nah pakai baju prakteknya gitu kan? Oke. Dan kemudian ada kawan yang tidak hadir, atau bagaimana, hadir semua nih? Ada yang tidak hadir? Oke. Alhamdulillah pada pertemuan kita ini kita hadir semua, dan kalaupun ada yang tidak hadir, semoga kita doakan beliau cepat sembuh, kan? Ini amin ya rabbal alamin. Coba kita lihat sama-sama ke depan, fokus, konsentrasi. Coba lihat ke depan, ini adalah tayangan video tentang materi kita, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal. Coba kita amati tayangan video ini dengan cermat. Perhatikan, ini adalah sikap yang ditunjukkan rasa ibadah dengan nazarnya. Ini adalah sikap yang untuk tolong menolong kepada teman. Oke, coba kita lihat kesimpulan dari video ini, yaitu tentang terlihat kesimpulan dari video ini. Di sini menunjukkan tentang tolong menolong kepada sesama teman, di mana teman itu tetap merendah hati ataupun selalu tawakal. Artinya ketika dia di dalam tampilan video ini tadi ditolong oleh teman, dia menerima apa segala kekurangannya, dan temannya juga terbuka untuk menerima kekurangannya, dan dia selalu bertawakal. Oke. Materi kita tentang apa? Tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, raja, khauf dan tawakal. Yaitu ada di bab yang ke-8. Tapi sebelum kita lanjut di materi kita tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala ini, kira-kira untuk pelajaran kita yang lalu ada yang masih ingat nggak? Tentang apa pelajaran kita yang lalu? Ada yang masih ingat? Coba. Iya, apa? Quran surah Al-Isra dan Quran surah An-Nur. Tentang apa kakak? Tentang larangan pergaulan bebas dan zina, menjauhi perbuatan zina. Itu adalah materi kita yang lalu. Kira-kira berkaitan nggak dengan materi kita yang saat ini? Yang lalu kita tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, yang ini kita masuk tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan khauf, raja dan tawakal, atau ada juga dia muhabbah. Nah, itu adalah yang mana ini bagian dari cabang-cabang iman. Kira-kira ini adalah bagian cabang-cabang iman. Kira-kira rukun iman ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? Apa yang pertama? Iman? Iya, iman kepada Allah. Nah, di sini di materi kita ini tentang iman kepada Allah ini ada muhabbah, khauf, raja dan tawakal. Jadi hakikatnya kita untuk diminta mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan muhabbah. Nah, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan muhabbah? Ada yang tahu apa muhabbah? Muhabbah adalah, ayo, ada yang tahu itu muhabbah apa enggak? Memiliki arti mencintai Allah. Iya, memiliki arti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hakikat
cinta atau mahabbah ini pada siapa kita tempatkan? Bolehkah kepada manusia lain? Boleh. Boleh tidak? Boleh kita mencintai manusia? Boleh, tapi harus dengan tetap kepada Allah. Artinya kita tidak boleh mencintai makhluk yang lain, terlebih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang mahabbah. Lalu khauf. Apa itu khauf? Apa Bang? Apa khauf? Iya, apa? Takut? Iya, takut kepada Allah. Apa kepada Allah saja kita takut? Lalu kepada manusia kita tidak takut. Lagi lebih kita tingkatkan rasa takut kita ini, sebagian dari iman ini untuk takut kepada Allah. Dan kalau kita sudah takut kepada Allah, maka terjagalah setiap tindakan kita mengarah kepada hal-hal yang negatif atau hal yang buruk. Lalu setelah tahu apa lagi tadi kakak? Ayo lanjut, apa lagi? Iya, raza ataupun roza. Apa itu? Ada yang tahu kakak? Apa itu kakak? Iya, berharap mendapatkan ridho. Ridho siapa ini yang diharapkan? Iya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kita apa? Ridho ini dapat ketika kita sudah bagaimana? Ketika di dalamnya ada usaha, iya kan? Ada ikhtiar. Maka selebih dari itu semua, terlepas dari kita berbuat, berusaha dan berikhtiar, maka kita berharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ridho apa lagi? Tawakal. Apa itu tawakal? Ada yang tahu apa tawakal? Iya, menyerahkan diri kepada Allah. Apa yang kita serahkan? Diri kita. Iya, segala urusan yang kita lakukan tadi, kita berserah diri kepada Allah. Diridhoinya alhamdulillah. Dan kalau umpamanya usaha dan ikhtiar kita tadi tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita berserah diri kepada Allah. Jadi itu tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala pada khauf, tawakal dan raja. Itu tadi sampaikan tadi tentang materi kita, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu khauf, raja dan tawakal kepadanya, yaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu iman terdiri dari 77 cabang. Iman seseorang tidak akan sempurna tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha agung dan maha pemberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang beriman memiliki cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165 berikut ini. Wa minan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Nah, di sini adalah tidak akan sempurna iman seseorang, dikatakan kalau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempurna. Nah, maksud di sini hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Lebih tinggi meningkatkan rasa cinta ini terhadap Allah, bukan kepada makhluk yang lain, sekalipun dia orang yang sangat kita cintai. Tetapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti dari Quran surah Al-Baqarah tadi yaitu, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan,
yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab, atau azab ini dimaksud pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Nah, jadi ketika kita beranggapan di dunia ini seolah-olah seperti hal yang sesuatu yang kita bangga-banggakan, sesuatu yang kita agung-agungkan, bahkan cinta kita kepada dunia atau kepada orang makhluk-makhluk yang lain lebih besar, sehingga kita menganggap dunia ini ibaratnya kekal, aman, damai kita. Ternyata tidak. Nah, jadi azab Allah itu kalau kita lalai di dunia ini, ternyata azab Allah itu sangat besar. Quran surah Al-Baqarah ayat 2, surah 2 yaitu 165. Di antara tanda-tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mencintai Rasulullah, dan yang kedua mencintai Al-Quran. Kemudian menjauhi perbuatan dosa. Kemudian lagi apa? Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak gentar menghadapi hinaan. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Di antara tanda-tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Rasulullah. Itu sudah pasti. Jangankan kita manusia, hamba Allah, kita selalu mengharap syafaat dari apa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ini adalah kekasih Allah. Jangankan kita manusia, seperti dikatakan apa, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikatnya juga berselawat, selalu mengucapkan berulang-ulang. Nah, itu sebagai tanda apa? Kekasihnya Allah. Allah sendiri yang menciptakan kita, dia selalu, itu adalah kekasihnya kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia arahkan untuk apa? Selalu bersolawat, dan para malaikat juga selalu bersolawat. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Kita manusia biasa. Nah, ketika kita manusia biasa ini selalu mengharapkan apa? Apa yang kita harapkan? Syafaatnya, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah sebagian tanda-tanda kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita cinta juga kepada Rasulnya. Coba perhatikan, ada di situ, dilihat ke depan semuanya, ya konsentrasi ya, lihat ke depan. Apa di depan? Ada tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini kira-kira mana yang mau kita capai? Nah, jadi setiap kegiatan ini ada tujuannya, lalu tercapai nanti tujuan kegiatan pembelajaran kita pada materi hakikat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala tentang khauf, raja dan tawakal. Nah, di sini apa? Peserta ini dapat menganalisis. Nah, di tujuan pembelajaran ini kamu diminta apa? Menganalisis cabang iman, hakikat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada amal mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita poin yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu tentang menganalisis cabang iman. Cabang iman yang mana dulu kita analisis? Apa? Di tujuan pembelajarannya cabang iman tentang khauf, raja dan tawakal. Nah, jadi di sini ada lembar kerja. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah ya, oke. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran kita tadi, di sini ada sudah terbentuk 3 kelompok. Kelompok pertama, mami. Coba tuliskan dalil tentang materi tentang khauf. Cari dalil materi tentang khauf. Nanti tuliskan di sini dalilnya ya, kalau pelajaran
Untuk kelompok kedua yaitu tentang muhabbah kepada Allah dan pengertiannya. Silakan cari hadis tentang muhabbah dan pengertiannya. Silakan di sini. Kemudian yang untuk yang ketiga, contoh dari apa manfaat muhabbah kepada Allah. Manfaatnya, manfaat muhabbah tahu saja. Muhabbah sama tahu saja. Oke, nanti silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya, ada 5 menit. Nanti setelah dapat silakan presentasi ke depan. Dari sini 2, dari sini 2, dari sini 2. Kerjakan ke depan. Silakan ibu kasih waktu. Ibu udah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai silakan siapa yang mewakili setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan 2 orang ke depan. Ayo, yang ini 2. Ayo, mewakili aja. Silakan ke depan. Sini kita presentasikan ke depan. Maju. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Ayo, mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini ingin mempresentasikan tentang pengertian muhabbah. Muhabbah memiliki arti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh kasih sayang kepada, menyukai dalam pandangan Sufi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau muhabbah berarti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. 1. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja bentuk muhabbah kepada sesama hamba Allah? silakan jawab. Ada apa? Tadi pertanyaannya apa saja bentuk muhabbah kepada Allah. Silakan, apa saja bentuk muhabbah kepada Allah. Pertama, mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang dan perhatian serta membantu mereka yang membutuhkan. Bisa close. Silakan kembali. Agak cepat tulisnya. Yang ini ini yang banyak hadisnya. Ini kamu ambil aja pengertiannya, pengertian muhabbah aja. Enggak, biar orang itu yang ayat. Pengertiannya. Pengertian ini masukkan. Iya, ini dimasukkan, nanti presentasi ke depan. Masukkan ke depan. Oke, nanti baru ada nomor KPD. Oke, silakan. Udah selesai? Belum, Bu. Masih tetap dalam kelompoknya masing-masing. Nah, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh teman kamu tentang muhabbah dan pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kamu. Jadi intinya apa? Kesimpulan kita pada pagi hari ini, di siang hari ini tentang materi kita,
yaitu tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini masih punya, kita ada tugas satu lagi di LKPD, dan ini untuk tugas di rumah. Silakan dibagi kepada temannya. Ini masih dapat satu ya. Ya, di situ ada panduannya, lihat. Nah, di situ pernyataannya ada setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Jawabannya kalau S setuju, kalau RG ragu-ragu, dan kalau TS tidak setuju. Jadi apa pernyataan yang ada di kolom sebelahnya, kira-kira kamu setuju atau tidak, tinggal checklist, paham? Dan kemudian nanti ada pertanyaannya. Ini untuk kegiatan tugas di rumah. Bisa? Oke, jadi siapa yang bisa menyimpulkan tadi kegiatan kita siang hari ini tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang muhabbah, khauf, raja, dan tawakal. Apa? Artinya kita diminta apa? Bagaimana keempat cabang iman ini tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, hanya sampai di sini materi kita pada pertemuan pertama ini, dan mudah-mudahan minggu depannya kita masih bisa bertemu kembali lagi. Tetap sehat walafiat, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita masuk di pertemuan yang kedua. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.